Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelas 9. Udah lama ya kakak nggak ngupload video pembelajaran kelas 9. Nah, hari ini kita masuk materi terakhir ya. Terakhir kita masih belajar pada bab pewarisan sifat. Nah, habis ini kita masuk bab listrik statis nih ya. Tapi sebelum masuk listrik statis, kita pelajari dulu subbab terakhir pada bagian pewarisan sifat, yaitu tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup, dan terakhir tentang adaptasi dan seleksi alam ya. Nah, sebelum itu jangan lupa di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya ya, biar kakak kalau upload video baru kamu bisa tahu, bisa belajar lebih dulu dari teman-teman yang ada di kelas. Jadi lebih paham duluan, guru jadi suka sama kamu kan. Keren kok kayak gitu. Oke? Nah, pembahasan pertama ini tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Di sini kakak akan membagi menjadi dua, yaitu pemuliaan pada tumbuhan, kemudian pemuliaan pada hewan ya. Nah, kalian tuh pernah nggak sih mendengar istilah bibit unggul atau varietas unggul? Ya, jadi bibit unggul itu adalah bibit yang mempunyai sifat-sifat baik sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, sifat-sifat baik ini dapat dikumpulkan pada satu individu melalui perkawinan silang. Ya, jadi bibit unggul atau varietas unggul ini diperoleh manusia dengan penerapan genetika atau pewarisan sifat. Nah, penerapan genetika ini memungkinkan kita untuk menciptakan bibit unggul pada bidang pertanian dan peternakan, sehingga dihasilkan bahan pangan yang diperlukan manusia. Contoh pertama, pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan. Nah, salah satu contohnya adalah proses pembuatan padi hibrida ya. Jadi ini adalah pembuatan varietas hibrida, yaitu varietas hasil persilangan antara dua varietas tanaman sejenis ya, sama-sama padi yang berbeda sifat induknya, untuk mendapatkan sifat unggul dari masing-masing induk tersebut. Jadi induk pertama, induk jantan, induk betina, itu niatnya ingin diambil sifat-sifat unggulnya. Nah, nanti akan terciptalah yang namanya varietas hibrida gitu. Jadi varietas hibrida ini dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk-induk yang disilangkan anak-anak ya. Jadi ini padi kok disilangkan, ada padi yang betina, padi yang jantan, kemudian kita ambil sifat unggul mereka masing-masing, nanti akan terciptalah yang namanya varietas unggul ya. Nah, padi hibrida ini dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi pada umumnya. Tuh kan. Selain itu, padi hibrida ini juga lebih tahan terhadap lahan yang kering, lebih pulen, lebih wangi, dan lebih cepat dipanen. Nah, contohnya adalah contoh padi hibrida ya, ini adalah varietas Arize, Intani, dan varietas IPB 45. Ini merek-mereknya ya. Nah, selain padi bisa juga jagung hibrida seperti hibrida CI, hibrida Pioneer 2, varietas Bima, dan sebagainya ya. Jadi itu pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan. Sekarang kita masuk hewan. Kalau berbicara varietas unggul, kalau hewan tuh kakak langsung teringat dengan ayam boiler. Kamu tahu ayam broiler ya? Orang-orang nyebutnya boiler, padahal yang benar tuh adalah broiler, tulisannya ya, broiler ya. Nah, pewarisan sifat pada hewan ini dalam upaya menghasilkan hewan ternak yang berkualitas tinggi. Misalnya unggas ya, bisa menghasilkan banyak telur. Terus kalau sapi biar susunya jadi bagus, biar dagingnya bagus. Kalau ayam biar dagingnya bagus dan segala macam. Nah, contohnya adalah inseminasi buatan ya. Jadi pemulihan pada hewan ini contohnya adalah inseminasi buatan. Kalau tadi pada padi namanya varietas hibrida, nah kalau ini adalah inseminasi buatan ya, atau kawin suntik. Oke, jadi inseminasi buatan atau nama lainnya kawin suntik. Nah, ini adalah cara memasukkan sperma ternak jantan yang telah dicairkan dan telah diproses ke dalam saluran reproduksi ternak betina dengan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun ya, gun pistol ya, tembak. Nah, dengan inseminasi buatan ini, peternak dapat memperoleh lebih banyak keturunan dari pejantan-pejantan yang unggul daripada dengan persilangan alami biasa. Jadi caranya dengan disuntik spermanya ke
ayam betina gitu. Nah, ini contohnya tadi ayam broiler. Nah, itu contoh pemuliaan pada hewan ya. Nah, itu 2 poin tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Tadi kita sudah bahas dari sisi tumbuhan dan dari sisi hewan. Sekarang kita masuk ke yang namanya adaptasi. Kamu pernah nggak sih melihat cicak yang ekornya putus tiba-tiba? Tahu nggak sih kenapa? Tahu nggak bahwa cicak itu sengaja memutuskan ekornya kalau dia merasa terancam. Nah, ekor yang putus ini akan bergerak-gerak untuk menarik perhatian musuh. Dan cicak pun bisa kabur dari sergapan musuh. Nah, tingkah laku cicak ini adalah salah satu contoh dari beradaptasi terhadap lingkungannya. Ya, nah kita akan bahas adaptasi di sini. Adaptasi ini sebenarnya terbagi jadi 3. Ada morfologi, ada fisiologi, ada tingkah laku. Kita coba bahas satu persatu ya. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya ya, adaptasi ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupnya. Jadi memungkinkan dia bisa hidup dan bisa berkembang biak di lingkungan tersebut. Nah, tadi sudah ada 3 ya, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kita bahas yang pertama tentang morfologi. Kalau adaptasi morfologi ini berkaitan dengan bentuk bagian tubuh yang adaptif ya. Jadi adaptasi morfologi ini gampang dikenali dan ditemukan karena tampak dari luar dan mudah diamati. Misal, bentuk cakar atau bentuk paruh pada burung. Coba deh lihat gambar-gambar berikut ya. Bentuk paruh burung ya pemakan biji akan berbeda dengan paruh burung pemakan daging, pemakan ikan, atau pengisap madu. Contoh nih, burung pertama. Ini burung kolibri namanya. Burung kolibri makannya apa? Madu, makanya paruhnya kayak gitu. Kemudian yang sebelahnya ada burung pipit pemakan biji-bijian. Kemudian ada bebek, terus ada burung pelikan, dan terakhir burung elang. Nah, ini punya paruh yang berbeda-beda karena makanan mereka juga beda-beda. Nah, ini namanya adaptasi morfologi ya. Jadi bentuk bagian tubuhnya yang kelihatan yang berbeda. Kemudian adaptasi fisiologi. Kalau adaptasi fisiologi ini berkaitan dengan proses adaptif di dalam tubuh makhluk hidupnya. Jadi kita nggak bisa mengamatinya nih. Nah, misalnya nih, adaptasi fisiologi pada pencernaan sapi atau rumen. Ya, jadi biasanya adaptasi fisiologi ini melibatkan zat-zat kimia untuk membantu proses yang berlangsung di dalam tubuh. Nah, seperti adaptasi sistem pencernaan pada sapi atau hewan pemamah biak. Nah, tahu nggak sih, sapi itu dapat mencerna rumput atau daun yang banyak mengandung serat dengan bantuan enzim selulose yang dihasilkan oleh mikroorganisme pada perut pertama sapi atau rumen ya. Jadi rumen itu perut pertama sapi. Nah, ketajaman indera penciuman anjing, ketajaman indera pendengaran kelelawar di malam hari, dan ketajaman indera penglihatan burung hantu di malam hari juga merupakan contoh adaptasi fisiologi ya. Jadi adaptasi fisiologi bisa kita temukan pada tumbuhan yang hidup di gurun juga. Nah, tumbuhan yang hidup di gurun atau namanya xerofit. Nah, biasanya memiliki jaringan penyimpanan air. Nah, jaringan ini biasanya berfungsi untuk menghadapi musim kemarau panjang ya. Nah, itu beberapa contoh adaptasi fisiologi ya. Tadi ada rumen pada sapi, ketajaman indera penciuman anjing, ketajaman indera pendengaran kelelawar, ketajaman indera penglihatan burung hantu, kemudian tumbuhan yang hidup di gurun. Nah, itu contoh fisiologi. Kemudian adaptasi tingkah laku. Nah, beberapa makhluk hidup melakukan tingkah laku tertentu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contoh, nah bunglon menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungannya. Nah, ini disebut dengan mimikri ya. Jadi penyesuaian atau adaptasi tingkah laku ini dapat menghindarkan makhluk hidup dari bahaya yang mengancam mereka. Jadi dapat berlangsung kehidupan mereka. Begitupun dengan cicak ketika memutuskan ekornya itu biar mengecoh musuh. Ya, ini juga termasuk adaptasi tingkah laku. Ya, nah baru yang terakhir yang akan kita bahas adalah seleksi alam. Jadi selama kehidupan kita masih berlangsung, peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain pasti akan terus menyertai aktivitas kehidupan kita, betul? Nah, ini sebenarnya adalah seleksi alam terhadap makhluk hidup. Jika makhluk hidupnya mampu beradaptasi dengan lingkungan yang seperti itu, maka makhluk hidup tersebut dapat bertahan hidup. Ini juga sesuai dengan teori Darwin tentang seleksi alam ya, yaitu individu-individu yang memiliki sifat paling sesuai untuk lingkungan tertentu akan bertahan hidup.
dan mampu menghasilkan keturunannya. Sedangkan individu-individu yang tidak memiliki sifat untuk menyelesaikan diri akan punah. Jadi seleksi alam ini sederhananya adalah pemilihan yang dilakukan oleh alam untuk memilih makhluk hidup mana yang dapat bertahan hidup dan makhluk hidup mana yang akan mati dan punah. Gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, manusia ditaruh di lingkungan yang suhunya di bawah minus berapa gitu. Nah ini bikin manusia jadi nggak bisa bertahan hidup. Nah ini berarti manusia bakal punah, diseleksi sama alam. Dengan alam yang seperti itu, tubuh kita nggak kuat menahan dinginnya, akhirnya meninggal. Gitu ya, itu namanya seleksi alam ya. Nah sekian deh materi kita tentang pewarisan sifat. Wow, besok berarti video berikutnya langsung materi listrik statis ya. Listrik statis, wah udah fisika nih, udah bukan biologi lagi. Oke, siap-siap kita belajar listrik ya, hati-hati kesetrum, oke? Nah sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya, di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, jangan lupa di like juga ya. Dan share juga ke teman-temannya nih, biar sama-sama ngerti, sama-sama paham, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.